Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmat dan karunia-Nya kita diberi nikmat kesehatan seperti saat ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa umat manusia dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Adapun topik yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah pertemanan dalam Islam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Secara umum, orang merasa senang dengan banyak teman. Manusia memang tidak bisa hidup sendiri, sehingga disebut sebagai makhluk sosial. Tetapi itu bukan berarti bahwa seseorang boleh semuanya bergaul dengan sembarang orang menurut selera nafsunya. Sebab teman adalah personifikasi diri. Manusia selalu memilih teman yang mirip dengannya, baik itu mirip dalam hobi, kecenderungan, pandangan, pemikiran, dan lain-lain sebagainya. Karena itu, Islam memberi batasan-batasan yang jelas dalam soal pertemanan. Teman memiliki pengaruh yang besar sekali. Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu tergantung agama temannya, maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa temannya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Makna hadis di atas adalah seseorang akan berbicara dengan perilaku seperti kebiasaan kawannya. Karena itu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar kita cermat dalam memilih teman. Kita harus kenali kualitas beragama dan akhlak kawan kita. Bila ia seorang yang salih, ia boleh kita temani. Akan tetapi sebaliknya, jika ia adalah seorang yang buruk akhlaknya dan suka melanggar ajaran agama, kita harus menjauhinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan berteman kecuali dengan orang mukmin, dan jangan memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Hadis riwayat Ahmad dihasankan oleh Al-Albani. Termasuk dalam larangan di atas adalah berteman dengan pelaku dosa-dosa besar dan ahli maksiat, lebih-lebih berteman dengan orang-orang kafir dan munafik. Kata Habib berkata, yang dimaksud dengan jangan memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa adalah dengan cara mengundang mereka dalam suatu jamuan makan. Sebab jamuan makan bisa melahirkan rasa kasih sayang dan cinta di antara yang hadir. Adapun makanan yang memang dibutuhkan oleh mereka, maka tidak apa-apa diberikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Quran surah Al-Insan ayat 8. Dan yang ditawan bisa saja adalah orang-orang kafir. Demikian juga dalam pergaulan yang sifatnya umum seperti bertetangga, jual beli, dan sebagainya. Maka hukumnya masuk ke dalam hukum muamalah, ya, yang dimana kita boleh bermuamalah dengan siapa saja, muslim maupun non muslim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Persahabatan yang paling agung adalah persahabatan yang dijalin karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapatkan manfaat dunia, materi, jabatan atau sejenisnya. Persahabatan yang dijalin untuk saling mendapatkan keuntungan duniawi sifatnya sangat sementara. Bila keuntungan tersebut telah sirna, maka persahabatan pun putus. Berbeda dengan persahabatan yang dijalin karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tujuan apapun dalam persahabatan mereka selain untuk mendapatkan ridho Allah. Orang yang semacam inilah yang kelak pada hari kiamat akan mendapat janji Allah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah pada hari kiamat berseru, di mana orang-orang saling mencintai karena keagunganku. Pada hari ini aku akan lindungi mereka dalam lindunganku pada hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindunganku. Hadis riwayat Muslim. Dari Muaz bin Jabal berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajib untuk mendapatkan kecintaanku orang-orang yang saling mencintai karena aku, dan yang berkunjung karena aku, dan yang saling berkorban karena aku. Hadis riwayat Ahmad. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diceritakan dahulu ada seorang laki-laki yang berkunjung kepada saudara temannya di desa lain. Lalu ditanyakan kepadanya, kemana Anda hendak pergi? Saya akan mengunjungi teman saya di desa ini. Jawabnya, adakah suatu kenikmatan yang Anda harap darinya? Tidak ada, selain bahwa saya mencintainya karena Allah Azza wa Jalla. Jawabnya. Maka orang yang bertanya ini mengaku, sesungguhnya saya ini adalah utusan Allah kepadamu untuk menyampaikan bahwasanya Allah telah mencintaimu, sebagaimana engkau telah mencintai temanmu karena dia. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan ada seorang laki-laki di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ada sahabat lain berlalu. Laki-laki tersebut lalu berkata, ya Rasulullah, sungguh saya mencintai orang itu karena Allah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah engkau telah memberitahukan kepadanya?
Belum, jawab laki-laki itu. Nabi bersabda, maka bangkit dan beritahukanlah padanya, niscaya akan mengkokohkan kasih sayang di antara kalian. Lalu ia bangkit dan memberitahukan, sungguh saya mencintai Anda karena Allah. Maka orang ini berkata, semoga Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintaiku karena Allah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Paling tidak saat bertemu dengan teman hendaknya kita selalu dalam keadaan wajah berseri-seri dan menyungging senyum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan sepelekan kebaikan sekecil apapun meski hanya dengan menjumpai saudaramu dengan wajah berseri-seri. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai kelemah lembutan dalam segala sesuatu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis lain riwayat Muslim disebutkan bahwa Allah itu maha lemah lembut, senang kepada kelembutan, ia memberikan kepada kelembutan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya. Kekerasan juga tidak diberikan kepada selainnya. Termasuk yang membantu langgengnya cinta dan kasih sayang adalah saling memberi hadiah di antara sesama teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saling berjabat tanganlah kalian, niscaya akan hilang kedengkian. Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai, hilang dari kalian kebencian. Hadis riwayat Imam Malik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.